dari kesempatan ini kepada guru kami persilakan kepada masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita pagi ini bisa menjadi sarana semakin bertambahnya semangat ibadah kita, semakin bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu akhirnya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa sepanjang kehidupan kita sampai nanti kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah, berarti setengah bulan lagi atau kira-kira 15 atau 16 hari ke depan insya Allah kita akan kembali memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Sya'ban kita ini menjadi bulan yang semakin suburnya amal soleh kita, semakin suburnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu adalah syahru saqyiz zar'i, bulan untuk memupuk atau menyirami tanaman. Tanaman yang dimaksudkan atau yang disebutkan itu tidak ada lain adalah amal soleh kita. Nah, sehingga ketika semakin subur amal soleh yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka ini juga sekaligus menjadi penyiapan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga nanti ketika kita ada di bulan Ramadan, dia betul-betul menjadi bulan yang disebut sebagai syahru hasadiz zar'i, bulan untuk memanen amal soleh kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu persiapan menyambut Ramadan itu adalah sesuatu yang niscaya untuk kita lakukan, meskipun sudah berulang kali kita bertemu dengan Ramadan, bahkan sudah berpuluh Ramadan kita jumpai. Maka persiapan ini juga sesuatu yang harus kita lakukan agar Ramadan kita tahun ini dia menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan satu paradigma yang tidak boleh kita lupakan terkait dengan Ramadan itu adalah
bahwa dia hakikatnya merupakan satu di antara begitu banyaknya rahmat yang Allah karuniakan untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena dia merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita patut bergembira ketika menyambut Ramadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Yunus, salah satu ayatnya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dengan itu kalian bergembira. Nah, di antara kegembiraan kita menyambut Ramadan itu karena tidak lain dia menjadi bulan yang Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian dia juga menjadi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari setiap amal yang kita lakukan. Dan bagi orang-orang yang beriman tentu ini adalah kesempatan emas, kesempatan berharga untuk meningkatkan kuantitas amalnya, tentu tanpa melupakan kualitas dari setiap amal yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jaga dan tingkatkan terus iman takwa kita, sehingga kita bisa bertemu Ramadan dan bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan baca ayat 149 dan 150 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minkum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar atau kamu datang, maksudnya fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya ketentuan itu untuk memalingkan wajah kita ke arah Masjidil Haram benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu berangkat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada hujjah manusia atas kamu, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum,
maka janganlah kamu takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepadaku, wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atasmu, wala'allakum tahtadun, dan supaya kamu mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini baik 149 atau juga ayat 150 ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Ya, berarti 149 yang kedua, 150 yang ketiga. Kalau yang pertamanya kalau tidak salah di ayat 144 ya. Di ayat 144 itu ketika Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, tentang memalingkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Ya, ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah tersebut. Nah, jadi ternyata ada hal menarik ya terkait dengan perintah memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram yang sebelumnya Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ketika berkiblat maka kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Ternyata ketika beliau berkiblat ke arah Baitul Maqdis itu menjadi bahan apa ya, bahan omongan orang-orang terhadap diri beliau. Ya. Ya, bahkan kalau disebutnya itu bahan bulian. Bahan bulian orang-orang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi oleh orang-orang Yahudi, ya itu dijadiin bahan roasting lah gitu ya. Wah, disebut Nabi begini, Nabi ternyata ngikutin kita, ternyata Nabi sama dengan kita dan segala macam. Orang-orang Yahudi menjadikan itu sebagai bahan obrolan mereka, ya bahan bulian mereka. Dan ketika pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu pun juga sama. Ternyata juga menjadi bahan bulian oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, ternyata nah, gitu ya, Muhammad nggak bisa move on dari Makkah. Ya, sampai akhirnya dia kiblatnya ganti dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tapi itu adalah omongan orang, gitu ya. Itu omongan orang. Yang kalau kita mengikuti omongan orang pasti nggak akan ada habisnya, nggak akan ada selesainya. Ya, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Ketika yang satu ngomong begini, kita ikutin dia, yang lain ngomong begitu. Kita yang ngikutin orang yang berikutnya, yang ada lagi akan ngomong seperti dan lain sebagainya, gitu. Ya, maka yang lebih mendasar, yang lebih penting itu adalah pindahnya kiblat ini hakikatnya dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sajalah kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama memberikan pandangan yang berbeda terkait dengan pengulangan perintah ini, bahkan sampai yang ketiga kalinya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa perintah ini dia adalah sebagai penegasan, ya, sebagai penekanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah pindah kiblat.
Ya, ya karena bisa jadi ya apa ya, dari sisi manusiawi ya ketika kiblat Baitul Maqdis jadi omongan orang-orang Yahudi, kemudian kiblat Masjidil Haram jadi omongannya orang-orang Quraisy, begitu kan? Ya, kemudian dia muncul satu perasaan di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sehingga untuk mengokohkan hati beliau, meyakinkan hati beliau, ada pengulangan lagi. Ya, pengulangan yang kedua, pengulangan yang ketiga. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diulang lagi, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sehingga dengan penekanan tersebut, dengan penegasan tersebut, hilang segala macam keraguan. Ya, hilang segala macam kebimbangan. Dan ini yang juga seyogianya ada di dalam diri kita, apalagi kalau kita membaca perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang satu hal, ya maka yang harus hadir di dalam diri kita itu adalah sebuah keyakinan bahwa ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, ini benar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan saat kita menjalankan itu, maka yang menjadi orientasinya itu adalah Allah. Yang menjadi tujuannya itu adalah Allah dan Rasulnya. Ya bukan karena kita ngikutin omongan orang. Ya bukan karena kita pengen sama dengan orang-orang, bukan. Tapi itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dia juga menjadi penghapusan hukum ya terhadap masalah yang sebelumnya. Nah, ini dalam hal kiblatnya ke Baitul Maqdis. Jadi udah nggak berlaku lagi kiblat ke Baitul Maqdis itu. Maka kiblat yang berikutnya adalah ke Masjidil Haram. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah ini oleh ulama yang lainnya disebutkan dia terjadi dalam beberapa kondisi. Ya, perintah untuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang pertama ditujukan untuk orang-orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Ya. Jadi ya memang Ka'bah itu ada di depan matanya langsung dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, ada Ka'bah di hadapannya. Dan Masya Allah ya, saya kemarin melihat video mungkin orang-orang yang mulai serius bertaubat kepada Allah. Ya, mereka orang yang badannya itu penuh tato begitu. Ya, bahkan ada yang sampai tangannya full ditato semuanya. Nah, kemudian mereka umrah begitu. Dan mereka melihat Ka'bah. Wah, Masya Allah. Itu nangisnya itu sampai mewek gitu bahasanya ya. Ya, padahal kalau dari sisi tampilan sangar gitu. Tapi ketika melihat Ka'bah itu sampai mewek nangisnya. Apalagi ketika mereka berdoa itu, wah luar biasa. Tersentuhnya hati mereka. Nah, akhirnya kita juga yang melihat itu ikut terharu ya dengan perasaan yang mereka miliki pada saat itu. Yang tentu merasa bahagia, merasa bersyukur ya, tapi juga merasakan bagaimana hidayah Allah itu bisa menyentuh mereka yang selama ini bisa jadi mereka banyak melakukan dosa kepada Allah. Tapi kemudian bisa datang ke Masjidil Haram secara langsung, melihat Ka'bah secara langsung, Masya Allah. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Nah, buat orang-orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia harus memastikan kiblatnya itu betul-betul ada di hadapannya. Nggak boleh melenceng sedikit pun. Nah, ini yang pertama. Nah, sehingga disebutkan orang yang melihat Ka'bah secara langsung, ya maka arah kiblatnya itu adalah Ainul Ka'bah. Ya, dia harus garis lurus dengan Ka'bah itu. Ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang berada di Mekah, di kota Mekah, di tanah Mekah, tapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung, ya kan nggak bisa juga. Jangankan di kota Mekah, di agak jauh kan dari Masjidil Haram itu, kita di luar masjidnya aja udah nggak bisa ngelihat Ka'bah secara langsung kan, ya karena terhalang oleh bangunan-bangunannya itu, ya yang semakin tinggi. Ka'bah itu kecil ada di bawah itu. Apalagi kalau kita lihat dari menara Zam-Zam kan, tinggi di atas, Ka'bahnya kecil di bawah. Maka nggak bisa meskipun kita ada di Mekah. Nah, tapi meskipun demikian, selama kita berada di kota Mekah dan tidak bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung, kiblatnya harus garis lurus ke arah Ka'bah itu. Dan yang ketiga, bagi orang yang berada di negara lain, bukan di Saudi Arabia, ya bukan di tanah Hijaz, ya, seperti kita di Indonesia, maka tetap kiblatnya harus ke arah Masjidil Haram, dan ini yang disebut dengan istilahnya jihatul Ka'bah, nah, arah Ka'bah, ya. Kalau buat kita arah Ka'bah ada di mana, misalnya arah Ka'bah ada di barat, maka ketika kita sholat misalnya menghadap ke arah barat, berarti kita sudah menghadap ke arah kiblat, gitu. Meskipun begitu ditaris garis lurus, wah nggak pas, ya nggak pas, ternyata ini bukan ke Ka'bah nih begitu, tapi ke arah yang lain gitu. Nah, oleh Syekh Ali Mustafa Ya'qub disebutkan itu nggak masalah, karena buat orang yang berada di negara lain, arah kiblatnya disebut dengan jihatul Ka'bah. Yang penting kalau sudah mengarah ke arah barat, itu sudah mencukupi, itu adalah arah kiblat kita, gitu. Nah, maka ya sudah, nggak perlu ragu lagi, ya nggak perlu ragu lagi, ya, bahwa ini benar arah kiblat kita, dan kiblat kita ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, begitu. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, itu nggak berbeda jauh. Yang pertama itu adalah orang yang berada di Mekah, ya. Kemudian yang kedua, orang yang berada di negara lain, dan yang ketiga orang yang melakukan perjalanan, gitu. Nah, maka disebutkan di ayat 149, wa min haitsu kharajta, di ayat 150, wa min haitsu kharajta, kemudian wa haitsu ma kuntum, gitu kan. Nah, artinya orang yang dari mana saja kamu datang, kemudian dari mana saja kamu berangkat, dan di mana saja kamu berada. Nah, itu maksudnya ketiga pendapat tadi. Orang yang ada di Mekah menurut Imam Al-Qurtubi, kemudian berada di negara lain, dan juga orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, maka buat semuanya itu palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, gitu. Nah, jamaah sekalian, sekedar mereview kembali ya, bahwa Al-Masjidil Haram ini, nah itu oleh para ulama itu ada penjelasan yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama, dia adalah masjid yang ada Ka'bah di dalamnya. Itu satu pendapat. Itulah yang disebut sebagai Masjidil Haram, ya. Kemudian kedua, disebutkan juga bahwa Al-Masjidil Haram itu adalah seluruh tanah haram, ya, seluruh tanah haram. Yang batas-batas tanah haram itu kemudian sudah ada ketentuannya. Ya, ketika kita ke sana, ada pelang besar, ya, haram start here, gitu kan. Tanah haram itu dimulai dari sini. Nah, maka selama kita berada di tanah haram, dimanapun posisi kita, maka itu sudah termasuk dalam makna Al-Masjidil Haram, ya. Nah, ini sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minal Masjidil Haram
ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi pada saat itu awalnya Nabi bukan berada di masjid tapi sedang di rumahnya, dijemput ya, kemudian dibawa ke Masjidil Haram, ke masjid ya, dari masjid situ berangkat ke Masjid Al-Aqsa ya. Nah, jadi seluruh tanah haram itu juga dia bermakna Al-Masjidil Haram. Ya, ini sebagaimana ketika disebutkan bahwa orang musyrik itu tidak boleh masuk ke Al-Masjidil Haram. Nah, tetapi ternyata maknanya orang musyrik itu tidak boleh masuk ke tanah haram, kan begitu. Fala taqrabul Masjidil Haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Dan ternyata maknanya gak boleh mendekat ke tanah haram itu. Nah, sehingga inilah yang oleh para ulama disebutkan Al-Masjidil Haram itu seluruh tanah haram, begitu. Nah, efeknya ketika kita sholat di Masjidil Haram ya, dengan pahala 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid yang lain, maka itu berarti tidak hanya kita sholat di masjid yang di dalamnya ada Ka'bah, tetapi ketika kita sholat di tanah haram, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan kalau dia kebenaran dari Allah, jangan kita ragu untuk mengambilnya itu sebagai kebenaran. Yakinkan diri kita bahwa itu memang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikuti kebenaran tersebut. Dan Allah tutup ayat 149 dengan mengatakan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian ayat 150 Allah mengulang kembali, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana saja kamu berangkat, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu juga ke arahnya. Ya, jadi penegasan berulang. Ya, dari mana kita berangkat, kemana kita keluar, di mana saja kita berada, ya, kiblat kita Masjidil Haram. Ini kalau udah penegasan begini, udah nggak usah ragu lagi. Nah, yang jadi masalah kalau dalam perjalanan, tapi ulama sudah memberikan panduan kemana saja kita sedang mengarah, ya sudah niatkan, ya kita sedang niatkan bahwa kita mengarah ke Masjidil Haram, meskipun hakikatnya atau faktanya arah kita itu enggak ke Masjidil Haram, gitu kan, gitu. Nah, kalau kendaraannya bisa kita atur sendiri, nah itu sangat mungkin berhenti dulu, ya kan, terus kita sholat menghadap ke arah kiblat. Itu mungkin. Tapi kalau kendaraan yang kita nggak bisa atur sendiri, ya naik pesawat, ya susah juga, ya naik kereta nggak bisa juga kan, naik bis begitu. Ya sudah, kemana saja kita sedang mengarah, maka hadapkan wajah kita, hati kita ke arah Masjidil Haram, dan itu udah selesai. Gak usah bingung lagi. Saya lagi naik bis nih mau sholat, hadap kiblat dulu nggak usah, udah pokoknya ngikutin aja kemana arah kendaraan itu sedang berjalan. Ya. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, agar tidak ada hujjah manusia atas kamu. Ya, manusia yang disebutkan di sini adalah ahlul kitab. Ya. Nah, jamaah sekalian, disebutkan oleh Allah alaikum hujjah. Ada doa kalau kita khataman Quran, Allahumma arhamna bil Quran, gitu kan, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya, waj'alhu lana hujjatan. Ada yang nambahin la hujjatan alaina. Ya, kan itu. Jadi ada hujjatun lana, ada hujjatun alaina. Apa bedanya tuh? Nah, hujjatun lana dan hujjatun alaina. Apa bedanya? Ada hujjah buat kami, ada hujjah atas kami. Apa bedanya, Pak? Jadi kalau hujjatun lana, hujjah buat kami, maka Quran itu menjadi alasan-alasan kebaikan buat kita. Ya, Quran itu kitab yang selalu kita baca. Maka setiap huruf itu menjadi pahala buat kita. Quran itu menjadi syafaat ya buat para pembacanya. Dan kita orang yang selalu baca Quran. Maka insya Allah ya kita akan berhak untuk mendapatkan syafaat Quran. Begitu. Kemudian kita selalu merujuk, berhukum kepada Quran. Nah itu jadi kebaikan-kebaikan Quran itu akan kita dapatkan. Nah itu menjadi hujjatun lana. Nah sehingga ketika nanti misalnya Quran itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bersaksi di hadapan Allah bahwa hambamu ini maksudnya kita, ini adalah orang yang selalu membaca kitabmu ya Allah. Ya maka, nah yang seperti itu yang disebut dengan hujjatun lana. Ya, Quran itu berhujjah untuk kita yang akhirnya mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau hujjatun alaina, ya hujjah atas kita, nah justru itu menjadi sebab keburukan buat diri kita. Ya karena ternyata ya kita itu orang yang dilaporkan, bahasanya gitu. Ya dilaporkan telah melakukan keburukan. Nah, itu bahasanya gitu ya. Maka itu yang dimaksud dengan hujjatun alaina. Makanya ketika berdoa waj'alhu lana hujjatan la hujjatan alaina, jadikan Quran itu sebagai hujjah buat kami, bukan sebagai hujjah atas kami. Gitu. Nah, ada doa tuh yang diajarkan gini. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang ketika membaca Quran fayarqa, maka bertambah iman kami. Wala taj'alna, dan jangan jadikan kami mimman yaqra'ul Quran, termasuk orang-orang yang ketika membaca Quran fayashqa, akhirnya kami menjadi orang yang celaka. Padahal kan sama-sama baca Quran tuh, ya kan? Tapi yang satu imannya nambah, yang satu malah celaka gitu. Nah yang imannya nambah itu yang hujjatun lana, ya. Sedangkan yang celaka itu yang hujjatun alaina gitu. Ya maka ketika disebutkan li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, ya agar tidak ada hujjah manusia atas kamu, orang-orang itu akhirnya menggugat kita, orang-orang itu akhirnya ngelaporin kita, dan laporannya itu laporan-laporan yang buruk. Nah sehingga omongan-omongan tadi itu ketika berkiblat ke Baitul Maqdis itu jadi bahan bulian orang Yahudi, ketika berkiblat ke Masjidil Haram jadi bahan bulian orang-orang Quraisy itu, ya itu akhirnya nggak berlaku. Ya, jadi ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan. Ya omongan mereka itu nggak bisa menjadi hujjah atas kalian. Nah maksudnya kan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di masa itu nggak ada lain kecuali orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Nah mereka mengetahui di antara sifat umat ini adalah umat Islam ini menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Ya, nah sehingga apapun omongan mereka itu nggak ngaruh. Gitu. Ya tetap saja kiblat itu menjadi Ka'bah itu menjadi kiblat buat umat Islam karena itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi kalau ada kehendak ya untuk menghadapkan kiblat ke Ka'bah ini hilang dari umat Islam, wah ini akhirnya akan menjadi menghilangkan jati diri umat Islam itu sendiri. Ya makanya kan kalau ada orang bahasanya umrohnya atau hajinya bukan ke Mekah, gitu kan? Tapi ke tempat lain, lah ini Islam atau bukan gitu. Ya, itu menghilangkan jati diri umat Islam itu sendiri. Ya, ini tawafnya bukan di Ka'bah, tapi tawafnya di tempat yang lain, gitu. Nah, itu menghilangkan jati diri umat Islam. Kan sempat viral tuh kan ada orang-orang yang nggak senang dengan kalangan habaib, gitu kan? Mereka bikin upload satu video sampai menyebutkan nih Habib ini tuh lagi mimpin pengikutnya tawaf gitu. Ya tawafnya bukan di Ka'bah, tapi di satu bangunan yang mereka sebut itu Ka'bah mereka gitu. Ya Ka'bah muhibbinnya habaib itu gitu. Ya ternyata kemudian ada yang mengklarifikasi, mengkanter. Ya, enggak seperti itu. Dan itu bukan Ka'bah ya buat mereka. Ya dan segala macam. Dan itu bukan ada di Yaman, tapi ada di India dan segala macamnya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau akhirnya Ka'bah ini bukan lagi menjadi kiblat, maka ini menghilangkan jati diri umat Islam. Apalagi kita meyakini kan salah satu pertanyaan munkar nakir saat ada di alam kubur itu, ya salah satu pertanyaannya adalah ma qiblatuka, kan gitu kan? Apa yang menjadi kiblatmu? Kalau jawabannya bukan Ka'bah, jawabannya yang lain, jadi masalah kan begitu. Ya jadi masalah ya karena berarti identitasnya sebagai seorang muslim itu sudah hilang. Ya apalagi kalau kemudian ngakunya muslim tapi meragukan lagi kan? Meragukan kiblatnya bukan ke sono. Ngapain sih pakai ke ke Mekah? Ya umroh ke sono, haji ke sono. Itu kan sama aja ngasih duit kita buat orang sono gitu. Gitu. Emang harus ke sono. Wah, itu kan bahaya tuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya karena ya kita ke sono itu bukan karena mengikuti perintah dari pemerintah Saudi sendiri, bukan. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah gitu. Tapi kalau misalnya terjadi, wah itu mereka senang. Nah, itu akhirnya akan menjadi hujjah atas umat Islam itu sendiri. Ya. Nah, jadi sekali lagi kiblat ke Ka'bah itu karena perintah Allah. Dan itu yang harus kita pegang teguh, bukan karena omongan orang-orang akhirnya pindah. Ini gara-gara diledekin dulu nih sama orang Yahudi, ya akhirnya dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah, bukan. Ya kata orang atau ketika komentar orang Quraisy, tuh kan, akhirnya nggak bisa move on dari kita, bukan itu. Ya ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Abul Aliyah, ya. Ketika pindah ke Ka'bah, ternyata mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan ternyata Muhammad itu kangen sama rumah ayahnya, kangen juga sama agama kaumnya, itu. Itu omongan mereka. Ya, jadi begitulah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sekali lagi tidak ada lain yang membuat Rasulullah itu berpindah ke Masjidil Haram kecuali itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Illa alladzina zalamu minhum, ya kecuali orang yang zalim di antara mereka. Ya ini maksudnya orang yang zalim di antara mereka itu adalah orang-orang musyrik Quraisy yang nggak berhenti bicara tentang Rasulullah yang pindah kiblat ke arah Ka'bah sekarang. Nah itu terus aja menjadi omongan mereka. Padahal sekali lagi itu hanya bentuk ketaatan
ketaatan Rasulullah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga yang menjadi salah satu keteladanan buat kita ya dari beliau. Bagaimana beliau itu menjadi orang yang bahasanya taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak resiko yang beliau tanggung, ya termasuk omongan-omongan orang itu, ya fitnahan-fitnahan yang bermunculan dari orang-orang yang gak senang, orang-orang yang illalladzina zalamu minhum, yang senantiasa berbuat zalim terhadap beliau. Tapi kalau Allah sudah memerintahkan, laksanakan apapun resikonya, gitu. Jadi ketaatannya mutlak begitu, dan ini yang perlu kita miliki. Taat tanpa reserve, gitu kan? Taat tanpa banyak alasan. Iya saya mau, tapi kalau begini bisa nggak? Nggak usah pakai nawar-nawar gitu. Kalau Allah sudah suruh, berusaha kita jalankan, ya. Tapi kalau terus kita udah maksimal, ya terus kepentok, ya sudah sampai situ dulu ketaatan yang bisa kita jalankan. Dan begitulah yang Allah ajarkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Ya urusan taat kepada Allah itu sekuat kemampuan kita. Ya berarti maksimal dulu kita upayakan. Kalau udah mentok, ya sudah. Ya, berikutnya baru kita akan coba yang lebih baik lagi. Tapi jangan banyak alasan dulu. Kan Allah bilang, Allah nggak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Nah usahanya belum gitu kan. Tapi udah beralasan begitu dulu. Ya itu akhirnya membuat kita jadi nggak maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah lanjutkan, fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka, ya, jangan takut terhadap omongan orang-orang yang nyusahin kita, orang-orang yang zalim terhadap kita. Ya mereka ngomong begini, ngomong begitu, biarin aja, gitu kan, terserah mereka mau ngomong apa, biarin aja. Tapi wakhshawni, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Ya, dan Allah saja memang yang pantas untuk ditakuti, gitu. Nah, itu tentang memakmurkan masjid itu juga sama. Di surat At-Taubah, ya ayat ke-18 kalau nggak salah ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah, gitu. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka mendirikan sholat dan seterusnya. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja, gitu. Nah itu termasuk juga tuh orang yang memakmurkan masjid, bahwa mereka orang yang takutnya itu cuma kepada Allah. Ya, Pak, nggak capek apa tiap hari bolak-balik ke masjid? Ya alim banget gitu kan. Ya kan ada aja orang yang ngajak kita nongkrong begitu, jangan ke masjid mulu, sekali-kali nongkrong sama kita. Ya bukan berarti nongkrong nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi ke masjid harus kan gitu kan. Ya tetap kita upayakan. Gara-gara diomongin gitu akhirnya besok-besok nggak ke masjid lagi gitu. Ya itu dari yang halus kayak begitu. Sampai yang kasar-kasar kan kadang-kadang ada juga. Tapi urusan memakmurkan masjid ya karena ini adalah urusan kita dengan Allah, ya kita terus menjalankan itu. Ya, apalagi buat pengurus masjid tuh pengen bikin program begini, pengen bikin program begitu. Wah, omongan orang begini begitu macam-macam tuh. Wah, gimana nggak seneng jadi pengurus masjid? Kasnya banyak gitu. Ya kan? Ada aja omongan orang. Ya, yang penting kita menjalankan tugas dengan jujur, amanah gitu kan. Ya omongan orang seperti apa itu jangan kita pedulikan, ya silakan kita laksanakan dengan penuh keterbukaan. Pengen tahu kas masjid itu buat apa aja, ayo ini lihat laporannya jelas kok, gitu kan, bukti-bukti pengeluarannya juga ada jelas gitu. Ya sehingga kadang-kadang orang ngomong begitu karena sebenarnya pengen diajak sama kita, cuma kitanya nggak ngajak-ngajak gitu. Asik aja dengan dunia kita sendiri. Orang kalau udah diajak ke masjid, akhirnya dia akan senang. Begitu tahu, oh masjid begini gitu, dia senang. Gitu. Ya kadang-kadang karena nggak tahu atau karena sering ngikutin omongan orang yang nggak benar gitu kan, jadi pandangannya miring.
Ya. Jadi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah saja yang berhak untuk ditakuti, dan itu bagian dari keyakinan tauhid kita. Ya, hanya takut kepada Allah itu bagian dari nilai tauhid yang harus kita yakini. Karena saat kita mengucapkan la ilaha illallah, itu salah satu maknanya adalah la marghuba an illallah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Gitu. Wali utimma ni'mati alaikum. Jadi ini satu tujuan yang berikutnya ya. Supaya aku menyempurnakan nikmatku atasmu. Berupa ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat. Wah, ini ternyata merupakan juga bagian dari nikmat Allah kepada umat Islam. Ya, semakin sempurna agama ini ketika semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat. Karena akhirnya antara Nabi dan Rasul sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kesatuan yang tidak terpisah, gitu. Ya, dari Nabi Adam alaihi salam kan sebagian riwayat menjelaskan begitu, bahwa Baitullah Ka'bah yang mendirikan adalah Nabi Adam, yang membuat pondasinya. Dimulai dari Nabi Adam. Kemudian di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam pondasinya ditinggikan. Ya, sampai di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan itu sebagai kiblat buat umat Islam. Gitu. Wah, itu makin cakep, udah makin pol kesempurnaan agama ini, sehingga yang nggak perlu lagi tengok-tengok yang lain, yang nggak perlu lagi tergiur dengan yang lain, karena ternyata kesempurnaan agama Islam ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna dari segala sisi, termasuk dengan Ka'bah yang ditetapkan sebagai kiblat. Gitu. Jadi kalau udah sempurna, kenapa sih harus berpaling, gitu kan? Ya, seperti kita punya istri di rumah gitu. Kalau kita udah merasa misalnya kita bilang ke istri, engkau sosok yang sempurna buatku, gitu kan? Wah, udah, kenapa masih suka tengok-tengok yang lain? Habis yang lain bening sih, gitu. Lah emang yang di rumah nggak bening begitu kan? Emang nggak bening, butek dilihatnya, gitu. Ya, orang nggak disuruh ke salon ya nggak bening, gitu. Yang lain ke salon mulu kan begitu. Ya, jadi kalau udah merasa sempurna dengan apa yang ada, itu yang lain nggak berpengaruh. Yang meskipun semenarik apapun, wah, kita udah punya yang sempurna, buat apa milih yang lain gitu. Ini sama kayak seorang suami ditanya, kebetulan dia Ustadz kan kalau lagi pengajian tuh sering dikelilingin ibu-ibu, emang nggak tergoda Pak Ustadz gitu? Kata Ustadznya, itu perempuan-perempuan yang sering hadir di majelis-majelis saya ibarat bintang-bintang yang bertebaran di atas langit, gitu kan? Memang menarik untuk dipandang, tapi istri saya ibarat matahari yang bersinar, gitu. Jadi kalau udah ada matahari, itu bintang nggak kelihatan, gitu. Gitu, ya kan? Matahari muncul kan bintang nggak kelihatan, bulan nggak kelihatan, begitu. Ya, matahari aja udah yang ada. Gitu. Ini aneh kan, kalau matahari udah bersinar, bintang masih kelihatan. Wah, ini matanya siwer kayaknya. Gitu. Hah? Oh, masalah. Nah, gitu ya. Jadi udah ada yang terbaik, kenapa harus berpaling ke yang lain, gitu. Ya, jadi ternyata ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat kita itu semakin menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita umat Islam ini. Maka ya, kita patut berbangga
berbahagia, bersyukur kepada Allah atas ketetapan itu. Gitu. Ya makanya cita-cita untuk bisa berkunjung ke sana, wah itu menjadi cita-cita yang harus terus terpatri. Ya meskipun kewajibannya sekali doang ya melaksanakan haji, toh ternyata orang yang udah haji pengen haji lagi. Ya orang yang udah ngelihat Ka'bah pengen ngelihat lagi, ya manusiawi. Asal jangan berlebihan aja kan. Gitu. Terakhir, wala'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, ini, kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita insya Allah tidak menyimpang. Ya Allah sudah sediakan jalan buat kita, ya jangan lagi kemudian memilih jalan-jalan yang lain selain dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya urusan hidayah ini memang urusan yang perlu serius kita sikapi, karena sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tetapi hidayah itu juga mudah tercabut dari dalam diri seseorang. Gitu. Ya Allah mudah memberikan hidayah, tapi hidayah itu juga mudah tercabut dari dalam diri seseorang. Nah kita, ya naudzubillah, semoga nggak termasuk orang yang akhirnya hidayahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita semakin jauh dari Allah. Maka perlu berupaya untuk mempertahankan hidayah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jagain baik-baik, jangan sampai dia lepas. Dulu kita seneng baca Quran, sekarang kok jarang. Wah, jangan-jangan tuh tanda-tanda tuh hidayah udah mulai lepas, ya kan? Dulu kita seneng ke masjid, sholat jamaah, sekarang kok jadi banyak alasan buat ke masjid. Nah, itu jangan-jangan hidayah udah mulai lepas. Nah, kalau udah ada tanda-tanda begitu, kita harus waspada. Ya, kalau kita nurutin, wah bisa jadi akhirnya nanti lepas beneran. Makanya pertahankan hidayah itu. Ya, berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon kepadamu hidayah yang sempurna. Gitu. Doa terus sama Allah. Ya, dan bahkan ada ulama yang menganjurkan tuh ketika kita sholat isya, ya sholat terakhir di hari itu tutup dengan doa tadi tuh, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Gitu. Bahkan ada juga yang mengajarkan tutup malam hari itu dengan doa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Gitu. Kita minta husnul khotimah karena ngerinya begitu kita tidur akhirnya selesai hari kita itu, selesai hidup kita. Nah kalau kita udah doa, insya Allah husnul khotimah itu akhirnya menjadi sesuatu yang akan Allah berikan buat kita. Gitu. Ya, doa sama Allah agar hidayah itu tetap Allah berikan. Ikuti Quran, karena dengan mengikuti Quran maka kita sedang meniti jalan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Ikuti Quran sehingga hidayah itu tetap pelihara. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh, karena dengan itu akhirnya membuat hidayah itu akan tetap bertahan di dalam diri kita. Ya, karena kenapa? Karena orang-orang soleh itu orang yang dapat hidayah dari Allah, sehingga ketika kita berteman sama mereka, bergaul sama mereka, ya kita sedang mendekat kepada hidayah yang Allah berikan. Begitu. Ya kalau temannya begajulan, makin jauh nanti hidayah dari Allah kan. Kan pernah saya sebutkan begitu. Udah bener datang ke masjid, ya kan, duduk di saf pertama. Ada yang duduk di emperan manggil-manggil, Pak, sini kita ngobrol dulu, gitu kan. Ngobrol dulu sini. Akhirnya dari saf pertama mundur ke belakang. Ya begitu udah komat, sini aja gitu. Nggak jadi saf depan, saf belakang. Akhirnya nggak dapat tuh kan keutamaan saf depan. Ya, dapatnya cuma keutamaan sholat berjamaah secara umum kan gitu. Ya, tapi kalau kita teman kita orang soleh, Pak, ngapain di belakang? Sini depan masih kosong. Ya, kayak gitulah kira-kira ya.
Akhirnya kita duduk di depan, dapat keutamaan sholat berjamaah, dapat juga keutamaan saf terdepan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang Allah sampaikan sampai ayat 150. Ya, ternyata ketetapan Ka'bah sebagai kiblat itu bukan sekedar ketetapan, ya, tapi dia ternyata adalah menjadi salah satu kebaikan buat kita umat Islam, ya. Nikmat semakin sempurna, kemudian hidayah juga akan Allah terus berikan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku adalah langsung bisa melihat masjidnya. Ternyata itu luas sebagai haram. Bukan halnya harus. Ya. Nah, kalau yang bukan langsung, tapi untuk sholatnya di mana juga selalu dulu juga. Yang kedua, membaca Al-Quran. Bisa dua ya, membaca Al-Quran itu bisa. Tapi waktu kita sholat juga, kan baca juga Al-Quran. Apa itu bisa disebut juga membaca Al-Quran? Iya. Ya. Dan yang ketiga, arah kiblat itu kan masih tidak tahu. Saya tidak tahu waktu orang-orang Palestina itu ingin sholat di Masjidil Aqsa. Aneh, bisa membelakangnya Masjidil Aqsa. Iya. Sekarang. Baik. Ya, yang pertama tentang Masjidil Haram. Jadi penjelasan ini saya dapatkan dari stafnya Dr. Sudais, ya, Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu. Dan beliau ya memang orang Indonesia, ya, dan penterjemah resmi khutbah di Haramain, ya. Bahwa Masjidil Haram itu oleh penjelasan para ulama itu bukan sekedar masjid yang di dalamnya itu ada Ka'bah, tapi seluruh tanah haram itu bermakna Al-Masjidil Haram. Nah, efeknya ketika kita sholat yang 100.000 kali lebih baik dari sholat di masjid yang lain, itu akan kita dapatkan ketika bukan cuma sholat di masjidnya, ya, tapi ketika misalnya kita sholat di hotel, ya kan, dia akan tetap mendapatkan kebaikan 100.000 kali, ya, selama kita sholatnya itu di tanah haram tadi. Tapi kalau sholatnya di Jeddah, enggak, ya, atau di Riyadh, ya udah enggak, kan dia sudah di luar tanah haram, kan, ya. Makanya kalau kita berkunjung ke Jeddah, ke Riyadh, wah, ngelihat Eropa gitu. Tapi kalau di batas tanah haram, maka dia dapat kebaikan tadi. Nah, ini saya pikir penjelasan yang akhirnya memberikan kemudahan kepada kita. Ya, baru nyampe pisan ke Mekah gitu kan, ya, pengen istirahat dulu, pengen beres-beres dulu, naruh barang-barang dulu gitu kan, tapi udah waktu sholat. Nah, ini kalau kita harus ke masjid, nanti repot kita nih. Ya udah sholat aja di hotel, di kamar kita tuh, ya. Ya, dan itu sudah masuk di tanah haram, insya Allah kebaikan 100.000 itu tetap akan kita dapatkan. Itu maksudnya sholat di Masjidil Haram yang ada di sana. Ya. Atau kita sholat di area Mina. Selama dia ada di batas tanah haram, ya maka dia mendapatkan kebaikan itu. Gitu. Tapi kalau udah di luar batas, ya enggak. Sama aja seperti sholat di Baitulsalam Kali Baru gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua, membaca Quran. Ya,
apakah dalam ketika kita sholat terus baca surat-surat itu termasuk dari baca Quran? Baca Quran. Makanya kalau misalnya nih kita kebetulan kita lagi baca Quran tuh yang ngelihat mushaf juz 29, set target hari ini hatam nih kan gitu misalnya kan. Nah terus ketika sholat baca aja suratnya, ngelanjutin surat yang lagi kita baca. Nanti selesai sholat kita tilawah lagi, lanjutin lagi tuh surat yang tadi kita baca dalam sholat, ya. Nah, dia termasuk bagian dari baca Quran. Bahkan ketika kita baca Quran di dalam sholat itu jauh lebih besar lagi pahalanya, ya. Kita baca Quran biasa kan satu huruf 10 kebaikan, kan gitu kan. Levelnya itu mulai dari mendengarkan ayat Quran yang dibacakan, maka setiap huruf yang kita baca pahalanya 1. Ya, kalau kita baca Quran setiap hurufnya pahalanya 10. Kita baca Quran di dalam sholatnya duduk, ya karena sakit, uzur dan lain sebagainya, maka setiap huruf yang kita baca pahalanya 50. Ya, pahalanya 50. Dan setiap huruf yang kita baca dalam sholat kita berdiri, setiap hurufnya pahalanya 100 gitu. Itu ada di kitab fikih sunnah tuh penjelasan tentang itu. Jadi saya pun ketika membaca, wow, luar biasa ternyata gitu kan, ya. Makanya orang-orang yang terus sudah paham Quran, ketika mereka sholat, wah itu mereka berasik-asik dengan Quran mereka, ya bacanya panjang gitu kan. Nah kita kan nggak paham aja kan, panjang amat, kapan rukuknya ini gitu, karena nggak paham. Tapi kalau paham, menikmati. Harus ikut talim dan tahu. Wah, benar sekali itu, benar. Ya, paham Quran tuh ikut bahasa Arab gitu. Meskipun yang kita pelajari bahasa Arab naamla gitu kan, nggak apa-apa, itu menjadi sarana memahami bahasa Arab. Jadi gitu Pak, ya, baca Quran dalam sholat itu termasuk baca Quran, ya bahkan pahalanya lebih besar lagi. Nah yang ketiga tadi, oh ya, gimana orang Palestina sekarang kiblatnya kemana? Ya ke Ka'bah, nggak mungkin kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya. Ya meskipun di masjid situ. Jadi kan Masjidil Aqsa itu dia kompleks, ya, komplek. Di dalam situ tuh ada banyak masjid. Ada yang kubah hijau, ada yang kubah apa itu? Emas, ya, kubatus sokhro. Yaitu semuanya itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada orang sholat di situ, ya dia kiblatnya tetap ke Ka'bah, nggak terus wah ini mumpung di sini nih, kiblatnya ke Baitul Maqdis, enggak. Ya mereka membelakangi dong, ya bisa jadi. Dan semua masjid yang di sana itu ya arah kiblatnya ke Ka'bah juga, karena begitulah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala buat umat ini. Gitu ya. Jadi kiblat ke Baitul Maqdis itu sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Ya semuanya sekarang mengikuti perintah yang terbaru, kiblatnya ke Masjidil Haram, Ka'bah gitu. Alhamdulillah gitu Pak ya. Kita lihat pada Pak Yul dan Pak Yul dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa kan oh iya ketika itu mengatakan apa ya, dia pakai ini ke mushaf yang besar ya. Baca apa sholat terus suratnya baca di mushaf yang besar gitu, boleh nggak? Hah? Imam. Kan kalau makmum nggak mungkin. Nggak bisa gini.
Imam, ya imamnya baca mushaf yang di depan. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, apalagi kan mushaf besar tuh enak kan, imam tanpa megangin, dia tanpa bolak-balik gitu kan. Ya itu sama aja dia ya baca Quran seperti biasa, meskipun di dalam sholat. Ya, itu dibolehkan. Ya ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan baca Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada baca Quran di luar sholat. Ya. Jadi baca Quran di luar sholat itu utama, tapi ketika kita baca di dalam sholat itu lebih utama lagi, gitu. Ya makanya saya pun ya termasuk yang senang tuh ketika misalnya taraweh ya, tuh ada mushaf besar di depan, wah asik nih gitu. Itu jadi cukup satu halaman baca satu rakaat, satu halaman baca satu rakaat ya. Begitu salam, nah kita balik ke halaman berikutnya. Nanti mulai lagi baca lagi, tuh enak. Hah? Jangan. Ya. Ntar begitu mau rakaat kedua balik halaman dulu kan. Sedangkan mushafnya di depan jauh, itu nanti kan bisa banyak bergerak jadinya. Jadi nggak masalah, dan membaca mushaf yang ada di depan itu. Begitu. Ya, mengingatkan. Iya. Iya. Ya cuma bedanya gini, kalau baca sambil baca mushaf itu kan bukan hafalan gitu. Nah ini imam sekaligus juga sebagai murojaah hafalan gitu. Ya makanya mereka nggak ngelihat, cuma di belakang ada yang mengingatkan. Iya. Kalau belum lancar jangan. Kata siapa itu, kul huwa gitu. Daripada bingung-bingung salah-salah mulu, udah kul huwa aja gitu kan. Jangan yang lain-lain. Iya, kul huwa aja udah yang gampang. Orang sholat baca kul huwa dipuji sama Allah kok gitu kan. Ngapain pilih yang panjang-panjang, nggak lancar lagi kan, lupa mulu. Gitu. Tapi saya pernah kalau di pas kedua, ya dia bahkan itu ya bahasa itu kalau itu aja, iya. Tapi dia udah biar apa? Iya. Ya itu ya boleh. Nggak masalah, boleh. Begitu. At-takatsur sama. Iya. Yang begitu. Nah saya pun kalau kebetulan taraweh 23, ini suratnya main gimana, saya bilang gitu kan, udah yang biasa aja. Ya sudah, gas kan. Ya at-takatsur kulhu, al-asr kulhu, ya gitu kan, al-humazah kulhu, al-fil kulhu gitu. Enak, nggak capek. Nah. Ya dan jamaah seneng yang begitu kan. Senangnya kenapa? Mereka bisa ngikutin surat yang dibaca. Coba kalau imam baca surat apa, tahu kan mereka nggak hafal. Wah, resah sholatnya. Kenapa resah? Ujungnya nggak ketahuan. Ini rukunya kapan? Nggak ketahuan. Gitu kan? Baca surat Al-Baqarah. Wah, Al-Baqarah. Bisa jadi padahal cuma 5 ayat. Cuma kalau udah Al-Baqarah duluan gitu kan, bayangannya udah panjang aja gitu. Padahal bisa jadi enggak. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang kemudian dia karena tidak tahu, karena pasti dia sholat. Nah, setelah selesai sholat, kemudian ada yang mengingatkan bahwa kiblatnya salah. Pertanyaannya, apakah dia sholatnya atau sholatnya salah? Ya.
ini kondisinya memang sering kita alami ya. Bahkan sampai yang kita nggak tahu ini arah kiblatnya kemana gitu. Iya, tempat baru yang kita kunjungi, atau misalnya ketika kita ada di hutan belantara gitu ya. Maka prinsipnya yang pertama, kita harus berupaya dulu mengetahui arah kiblat yang sebenarnya. Ya, harus mengetahui dulu arah kiblat yang sebenarnya kemana nih. Nah, kalau sekarang ada HP kan gampang tuh, buka aja Kompas ya kan. Kompas di HP tuh. Masalahnya buka Kompas nggak ngerti nih gimana baca Kompas ya kan, bingung juga gitu. Ya karena mohon maaf ada yang memang salah juga baca Kompas itu. Ada juga yang salah. Ya akhirnya, kok saya udah pakai Kompas nyasar begitu lihat, oh salah pantesan baca Kompasnya salah nyasar gitu. Ya jadi berupaya dulu mengetahui arah kiblatnya itu di mana. Ya gunakan dengan sarana yang bisa kita manfaatkan. Kalau zaman dulu kan pakai jam matahari itu kan, ada matahari ini, gue bikin jam coba, oh matahari sana nih, udah sore, sini ke sana, berarti barat ke sana, kayak gitu. Ya, kalau sekarang ada Kompas ya itu mudah lah. Nah ini sekarang HP nggak ada, kita ada di mana tempat baru, kemana kiblatnya? Ya lihat matahari. Ya jam berapa? Jam 12, wah nggak ketahuan nih jam 12 ada di mana. Ya pas di tengah-tengah kan. Ya kalau udah sore condong ke barat kelihatan, oh ternyata barat sebelah sana. Di matahari nggak ada, mendung, kita ada tempat baru mana? Ya bahasanya ijtihad, ya kiblatnya ke sini. Gitu. Ya begitu sholat, ya akhirnya setelah ijtihad, ya sudah kita sholat aja, yakin dengan arah kiblatnya. Selesai, nggak ada orang, aman. Ya, nggak ada orang kan aman. Begitu kita selesai ini udah, wah ini kiblat ke sini nih. Kita sholat, begitu selesai sholat, ada orang yang bilang dan tahu arah kiblat, Pak, kiblatnya salah. Masa iya? Nah ini gimana nih kalau udah selesai sholat, ya terus ada orang yang ngasih tahu kiblatnya salah. Nah kalau saya memilih pendapat yang kalau udah selesai sholat, ya sudah selesai. Ya meskipun setelah itu ada yang bilang kiblatnya salah. Tapi kan kita udah tadi berusaha menentukan kiblat, ya kan? Ya, akhirnya kita sampai beristihad ke sini arah kiblatnya. Sedangkan sholatnya udah selesai, maka sudah, ya nggak perlu diulang. Beda kalau kita lagi sholat, terus ada yang bilangin kiblatnya salah, puter ke arah kiblat yang sebenarnya, nggak perlu dibatalin, puter aja udah, ya. Lanjutin sholat kita gitu. Nah saya memilih pendapat yang seperti itu dan ini sudah banyak penjelasannya. Ya kalau itu bangunannya yang salah. Nah bangunan nggak ada yang salah Pak, yang salah tukang bangunannya. Nah itu yang kan sekarang banyak terjadi gitu kan, banyak terjadi arah kiblatnya digeser. Kenapa? Karena mereka mau seperti Ainul Ka'bah, ya seperti orang yang ngelihat Ka'bah langsung. Kan kalau orang ngelihat Ka'bah langsung ya harus garis lurus sama Ka'bah. Masa sholat di Masjidil Haram kan di masjid, Ka'bah di depan, geser ke sana kan masalah. Harus garis lurus sama Ka'bah. Ya, nggak usah pakai bingung. Kok saya waktu di Masjidil Haram bingung saya. Ada orang sholatnya ngadep sono. Kan ada juga yang begitu tuh kan, saking polosnya itu kan. Ya kita berikan pemahaman. Ya karena yang dituju itu Ka'bah di tengah itu, jadi orang kemana-mana ngadepnya kayak gitu. Nah itu kalau kelihatan Ainul Ka'bah, garis lurus sama Ka'bah nggak boleh melenceng. Nah kalau yang nggak bisa melihat Ka'bah secara langsung, apalagi ada di negeri yang lain, ya maka cukup dengan jihatul Ka'bah. Arah Ka'bah ada di mana? Barat. Ya sudah, arah barat itu adalah arah kiblat kita. Meskipun kalau ditaris garis lurus itu kan dengan metode sekarang misalnya begitu kan, wah ini melenceng nih, agak
agak geser kiri dikit atau agak kanan dikit. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Dan ini yang sangat ditekankan oleh itu tadi Syekh Ali Mustafa Ya'qub ya, beliau almarhum tapi salah seorang pakar hadis yang dimiliki oleh Indonesia. Saya ketika mendapatkan penjelasan beliau udah merasa cukup dengan penjelasan itu. Jadi nggak perlu repot lagi tuh geser-geser arah kiblat. Yang penting udah arah barat itu arah kiblat kita, gitu. Ya kan kalau geser-geser, ini bangunan masjid kemari, karpet ke sana gitu kan, jadi nggak enak dilihatnya gitu. Ini ada di Suriname. Kan mereka dulu kan imigran dari Jawa. Mayoritas Muslim itu. Ya. Nah sekarang itu ada bagian di sana. Kali kita video di YouTube ya. Jadi di orang Muslim, kaum Muslim Suriname yang notabene dari orang Jawa, itu kiblatnya ada masjid yang menghadap ke barat. Seperti waktu dia ada di tanah Jawa. Kan sebenarnya ya mereka harus menghadap ke mana, ke Mekah, ke Ka'bah, ke timur. Jadi ada yang menghadap ke barat dan menghadap ke timur. Itu yang menghadap ke barat itu ngadap ke mana? Yang mereka ngikutin kayak orang Jawa. Oh. Karena Jawa dia Barat. Iya. tapi orang-orang yang sudah tahu, sudah bilang, yang sudah tahu umum gitu ya. Iya. Dia menghadap ke timur. Iya. Memang seharusnya dia cuma ke timur, menghadap ke apa? Karena posisi Suriname kan bisa di Amerika Latin. Iya. Ini kan sudah berisi Jadi itu yang baru dibilang tuh yang guru geografi saya waktu SMA itu bilangnya begitu juga. Dan kalau kita sholat ke barat, boleh nggak Pak kalau sholat ke arah timur? Boleh. Kenapa emang? Kan bumi bulat kata dia gitu kan. Bumi bulat. Jadi kalau ngarep ke arah timur, kalau ditarik garis terus kan akhirnya ke Ka'bah juga kan. Saya bilang gitu. Itu mainnya inian logika ya. Kalau logika ya masuk, cuma kan kita beragama itu bukan sekedar logika kan begitu kan, tapi taat kepada wahyu gitu. Nah jadi kalau yang diceritakan tadi ya berarti memang yang menghadap ke arah barat itu masih menganggap dia ada di tanah Jawa kali. Iya. Dulu saya waktu di sana ke arah barat kok gitu kan. Akhirnya dia ke arah barat. Nah, makanya di ayat 150 kan disebutkan fawal wahai suma kuntum, di mana saja kamu berada ya, fawallu wujuhakum syatra, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Gitu. Ya kalau di Jawa betul ke arah barat. Nah, kalau di Suriname ke arah timur ya ke arah timur gitu. Nah, jadi pemahaman itu yang memang perlu diberikan juga. Gitu. Jadi enggak selalu kiblat itu arahnya ke arah barat, enggak selalu, tergantung di mana dia berada. Gitu. Allah, gitu ya. Tapi menarik juga tuh. Di Suriname dua begitu. Baik, saya cukup ya untuk jawabnya ke kamu biasa. Kita tutup kajian kita kali ini sama-sama kita berdoa Allah dan semoga kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحصل مقاصدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikianlah kajian Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.